Oke, jadi hari ini kita bakalan short trip sekitar 120 km menggunakan Daihatsu New Sirion yang tahun 2023 nih. Nah, ini udah 3 tahunan gue pakai dan kilometernya sekarang udah di 43.000 kalau nggak salah. Untuk mobilnya kalian udah tahu lah ya, kan bisa lihat video sebelumnya gue juga sempat trip ke Bandung, Bali. Dan Bali Bandung itu aman banget guys, enak banget mobil ini meskipun dia city car compact ya, kecil. Ini untuk mobilnya juga ya sorry ya agak kotor lah, emang nggak kita cuci dulu. Sebenarnya mau dicuci tapi cuaca ini lagi nggak mendukung banget nih, mendung. Di Bali ini udah beberapa hari ini banjir dan sering hujan. Oke, langsung kita masuk ke dalam mobilnya. Kapasitas bagasinya dia lumayan luas ya untuk ukuran city car. Dia volumenya 277 liter. Ini udah bawa satu backpack, terusnya satu perlengkapan yang gue bawa saat gue trip, kabel charger. Di sini gue pakai kabel charger dari di sini 140 watt. Oke, jadi ini untuk mobilnya sekarang kan bisa lihat ada di 43.000 km odonya ya. Dari video-video sebelumnya udah naik terus nih. Kita bakal reset tripnya menjadi 0. Oke, tripnya udah 0, average sekarang di 12,4 km per liter. Ya karena tidak keburu untuk Jumatan, jadi kita memutuskan sholat Jumat dulu di sini. Ini tuh sebenarnya musola tapi bisa dipakai buat sholat Jumat guys. Tuh. Ya akhirnya udah selesai juga, kita Jumatannya lanjut lagi. Oke guys, sekarang kita udah beres untuk sholat Jumatnya. Dan ini kita mau jemput Deliva. Habis itu langsung on the way menuju Kitaman. Jadi untuk trip ini memang short trip ya. Jadi kayak weekend escape gitulah. Kita mau ke Bogo Cabin nih. Supaya kalian tahu juga yang mungkin lagi di Bali ya. Itu destinasi villa atau buat staycation. Kalian kita isi bensin dulu di sini. Terima kasih. Jadi tadi kita sudah isi bensin 150.000. Sekarang kita lihat untuk BBM-nya sudah naik ke berapa bar nih? Udah hampir penuh ya, cuma isi 150.000 ya guys. Ini kita bisa dipakai keliling Bali kayaknya nih. Jadi menurut gue sih selama 3 tahun ya pakai Daihatsu Sirion ini, untuk dipakai daily itu cukup nyaman. Dan yang pasti BBM-nya dia irit banget ya. Dan dia meskipun BBM-nya hemat, tapi dia tuh punya tenaga yang cukup badak sih. Karena mesin yang dipakai ini kan mesin 1 NRVE kalau nggak salah, apa 2 NRVE gitu ya. Jadi mesin yang dipakai di All New Xenia. Kalau lewat utara dia tembusnya tetap ke Ubud ya. Jadi kalau misalkan kalian dari arah Denpasar, tetap titik tengahnya tuh pasti lewat Ubud. Jadi tinggal ke utara lagi. Cuma kalau kalian mau ke Kintamani, itu enaknya sih kalian nginepnya, stay-nya tuh di daerah Ubud. Jadinya kalau ke Kintamani itu cuman kira-kira 1,5 jam lah. Kalau dari Denpasar tuh bisa 2 jam, bahkan 2,5 jam.
Ini jalanannya udah tinggal lurus aja sih. Range-nya udah tinggal 34 kilo. Tapi masih 1 hour lagi. Ini dari tadi jalannya kalian lihat deh, nanjak ini sebenarnya, meskipun dia nggak kelak-kelok, tapi dia nanjak. Kan bisa lihat jalan depan itu lebih tinggi gitu kan. Lumayan ini nih, kita uji ntar juga ada tanjakan yang lebih curam dikit ya. Pakai buat nyalip juga enak-enak aja sih. Cuman RPM-nya jadi tinggi banget. Dan ini aspalnya udah diperbarui deh. Kemarin-kemarin itu dia di sini tuh banyak lubang. Iya jelek, banyak lubang. Udah gitu ada jalanan yang ambles lagi. Jadi estimasi budget untuk short trip ini tuh tadi bensin 150. Terus dia jajan kira-kira 100.000 nih. Berarti 250. Sama berapa bobo cabin harganya? 50. Itu kalau kalian mau staycation di BPK di bobo cabin. Kayak gitu. Sebenarnya isi bensin 100 pun dia cukup ini untuk Sirion ini cukup. Cuma karena tadi kelepasan jadi 150 udah ditulis, ya udah bagian utara ya. Jangan di bagian Denpasarnya doang sama Canggu, karena Bali itu luas gitu. Nggak luas sih. Banyak destinasi yang harus kalian kunjungin. Kayak ini kalau kita Mani itu dia bagian utaranya. Kalau kalian main di Canggu dan Pasar tuh bagian kotanya ya kan. Bagian timur dia ada wisata pantai yang lebih eksotis lagi karena kalian bisa diving di sana. Bagian selatan pantai juga bagus-bagus, Uluwatu, Nusa Dua. Tapi kita nggak ngikutin jalur mobil lain karena gue punya jalur sendiri yang nggak banyak orang tahu, dan itu tembusnya nanti langsung di depan Pahdi. Nah, ya kan kalian bisa pantau langsung sampai kalian kalau ada notifikasi atau kalian mau video call ya kan. Nih, tuh ya. Kalau mau video call, mau bikin facecam kayak gini tuh bisa. Sini nih bener. Aku lupa waktu itu kayak ada sesuatu. Nah, lewat sini ternyata dia juga caranya seperti kita guys, lewat situ. Dan ini kiri kanannya kebun ya, karena dia kumpul cabin juga. Ya. Nih jalur rahasia nih kalau ke Kintamani nih. Rahasia kita ya kan Pi? Oh ya, tadi dia ngalah. Wah, ada off road lagi nih. Oh my god, ke tengah. Kalau yang pakai mobil-mobil SUV pasti seneng nih tempat-tempat kayak gini nih. Jadi kombinasi ada aspal, ada pasir, dikit tanah, sama genangan ya. Kita tes suspensinya. Tuh. Apakah bisa? Ya kan, sama kameranya nih ada shaking apa kagak? Tuh. Masih oke lah ini, cuman memang dia tidak empuk ya, ini agak lebih ke stiff tuh. Cuman yang belakangnya kalau kena tuh kayak dek gitu, lebih keras dia bagian belakang si ayunannya tuh. Tembusnya di cafe ini loh yang besar nih. Kita ambil kanan. Dia kemana? Nah tenang, ada fitur Hill Assist Control. Jadi kita lepas remnya, tuh dia nggak otomatis ke bawah. Nahan dulu berapa detik, baru ke bawah. Gitu, jadi bakalan tetap aman lah kalian kalau misalkan ditanyakan buat yang baru belajar mobil atau belum jago ya. Kayak di sebelah saya kan belum terlalu jago nih guys. Jadinya nggak usah panik.
lagi sepi banget. Biasanya ramai sini. Di sini banyak kuku. Kita sudah jalan kurang lebih 60 km. Kira-kira sampai Bobo Cabin tuh total tripnya 70 km. Berarti kalau PP itu kan 140. Nah, itu view yang gue maksud, bro. Ada ayam. Ayam ngapain situ ya? Tuh, ini benar-benar bagus banget. Nanti kita kalau pulangnya nanjak pun di sini mobil ini tetap aman. Gak bakal takut kalau mobil ini tuh nggak nanjak gitu ya. Pasti nanjak. Memang agak ekstrim nih kalau di sini guys. Tuh kalian lihat dah. Belokan langsung bisa ke sana, nggak gerolong itu mah. Kita mampir ke Indomaret dulu. Oke, ini kita lagi di Indomaret dulu nih, mau jajan ya. Nanti kita hitung biaya jajannya berapa. Sama biaya kita lagi belanja. Apa aja isinya, Run? Ada apa aja itu? Ada telur dan mie dan marshmallow. Udah, tidak usah Oke, ini udah belanja ya. Tadi totalnya 112.000. Oke, jadi kita lanjut lagi perjalanannya. Dikit lagi udah mau sampai. Berapa menit lagi? Kira-kira berapa menit ya tadi? 10 menit kali ya? Kayak masih jauh. 10 menit kayaknya. Oke. Nih, gue nggak suka dah. Lihat nggak tadi? Ini bukan sengaja ya. Tadi tuh nutup bagasi, cuman ini tuh suka gini, bro. Dia kalau nutup bagasi tuh entahlah. Oke, udah ya, aman ya. Kan udah dibenerin tuh, jadi bener, tapi garisnya ke langit. Jadi ini kita sekarang ada di jalan pendakian Gunung Batur. Ini Gunung Baturnya. Ini Gunung Batur ini. Tuh. Ya kan? Itu dia meletus Kita bisa naik ke sono, gue pernah naik ke sono nah. Dan ini daerah rawan terbakar. Jadi buat kalian harap berhati-hati guys. Ya. Jalanannya udah mulai kelak-kelok. Meletus. Dan di sana ada gunung lagi. Bener-bener diapit 2 gunung nih. Sana Gunung Batur. Di sana gunung apa sih? Bukit Abang ya. Look at that view. Tuh view-nya bener-bener super cakep nih. Udah ada ininya ya, Bobo Cabin nih tuh. Tadi aku kelewatan guys. Aku tuh. Ini belok ke sini nih. Sini ya bener ya tadi ya? Betul. Kok kayak Upin Ipin. Oh, jalanannya sempit. Apa satu mobil sih. Tapi masih oke. Ini tracknya juga goyang-goyang nih. Kalian juga bisa lihat ya untuk stabilization kamera iPhone 14 Pro kayak gimana nih guys. Lupa saya nyalain itunya. Oke ya bang, kasih. Beli dong. Bahasa Indonesia aja nih kalian nonton bahasa Indonesia. Wow. Itu. Nih jalanannya bener-bener ngepas banget satu mobil nih. Kalau ketemu mobil lain udah dah terusnya gujlak-gijlak banget. Bener kita naik lagi ke
kaki gunungnya. Oh ini ada cekokan banget di bawah nih. Bisa nggak? Bisa karena aku udah pro. Udah pro. Aduh, aduh, aduh. Mobil mah Tenang. udah biasa sama mobil ini dong. Tenang. Ya. Bener-bener sempit banget. Jadi kalau kalian belum lihai bawa mobilnya, emang sebenarnya sangat-sangat tidak rekomendasi ketika staycation di Kintamani. Sumpah nih masih 600 meter lagi. Kita baru jalan 200 meter. Menurut kalian ini shaking nggak kameranya nih? Kalau gue sih udah mau mual nih. Bener nih gajrutannya bener-bener kelihatan nih. Kelihatan dari, perhatiin bagian kepala, leher, serta badannya. Apakah se-shaking kameranya? Ini kalian bisa lihat ya, shake. Ah, benar. Oke, udah kelihatan. Bobo Kevin. Ini dia. Nah ini dia, sudah sampai. Jadi luas banget ini tempatnya dan bagus banget view-nya kalau lagi cerah guys. Ya guys, jadi sudah sampai di Bobo Cabin. Ini dia nih, view-nya bener-bener udah sedap, cakep banget. Kita mau tag-tag dulu karena dia suka konten, biarkan dia berkreasi. Ini benar-benar bagus banget. Apa landscape-nya tuh hijau. Landscape-nya tuh biru, di atas biru, hijau, natural. Tadi kita lewat bawah situ. Kalian ingat kan tadi di video tadi itu? Lewat bawah situ. Dan sekarang kita di atas. Kalian bisa dapetin view bukit, gunung, ada lake-nya. Dan Gunung Baturnya ada di balik sana. Nanti kita lihat laut sana. Nah ini guys, kalian bisa lihat ya, view-nya benar-benar bagus banget. Dan kita nih ada di kaki gunungnya, Gunung Batur itu guys. Ini anginnya sumpah kencang banget. Wah, ini benar-benar bagus banget sih. Ini view-nya benar-benar bagus parah. Gue udah pernah kesini sebenarnya tahun 2022, which is udah 4 tahun lalu. Tapi pas tadi first kesini lagi, ngeliat lagi tuh kayak masih sebagus itu asli. Asli sebagus itu. Lihat landscape-nya dong. Ijo ketemu biru tuh kayak aduh hidup banget. Nih kan bisa lihat. Tadi kita bener-bener dari bawah situ nih, dari jalanan, jalanan ya. Sebelah sana kayaknya tuh. Kita lewatin jalan itu tuh. Nah, jalanan ada di bawah situ, guys. Di bawah sono tadi kita lewat situ. Di sana danaunya, di sana pemandangannya dan view-nya benar-benar bagus. Let's go, kita bakalan ke kamarnya dan kamarnya ini keren banget, canggih guys. Kamar nomor berapa nih cabinnya? Oke, ini canggih nih. Ini juga canggih nih caranya. Coba lihat gimana biar masuk ya. Scan barcode. Wow. Jadi emang kamarnya nggak terlalu besar, tapi ini benar-benar teknologi ya kan. Tapi nanti ini di sini ada jendela di atasnya supaya kabinnya terasa lebih luas.
Ini juga, jadi kan kalau cahaya terasa lebih luas. Berhubung di kita mandi banyak lalat, dia pakai jaring-jaring gini nih, kayak review properti saya. Tapi toiletnya nggak ada. Pasti kalian mikirnya gitu kan? Ini bukan lemari guys, ini toilet. Nih, ada water heater, ada closet yang habis dipakai boker, dan di sini ada shower. Tara. Tersembunyi, dan di atas tuh ada AC. Nah, di sini nih, ini canggih. Jadi jendela ini ada tabnya. Ada tabnya. Ini kita bakalan bahas fitur-fiturnya yang pertama ya. Sebentar ya. Di sini ada Bluetooth. Jadi ini bisa connect Bluetooth kalau kalian mau dengerin musik, connect ke sini. Oke. Ini untuk ngelock pintu dan unlock pintu. Kalau gini udah unlock, kalau gini lock. Terus kita kabin nomor 10 guys ya. Ini volume. Kenapa ada volume? Karena kalian bisa nyalahin fitur sleep meditation. Di sini ada river. Dan Dia tuh ada kayak background seperti di sungai. Yang speakernya di sini. au. Oke. Terusnya di sini ada forest. Jadi kayak kalian lagi di hutan. Ini buat matiin layarnya. Kalau mau nyalain tinggal di tap lagi. Terus ada fitur apa lagi? Menemani. Di sini ada bisa buat nyalain light bar di atas guys. Ini warna RGB. Kalau misalkan kita ganti jadi warna biru, ini untuk kecerahan layar serta lampunya. Dia berubah warna biru. Coba pencet warna hijau. Hidau. Nah, dia otomatis berubah jadi hijau. Dan ada satu fitur yang keren banget. Ini buat window-nya. Sebentar Run, coba Run pencet window-nya Run. Wow, jadi jendelanya jadi ngeblur gini guys. Kalian bisa lihat ya. Ini bener-bener ngeblur. Coba pencet lagi Run. Wow, keren banget. Lagi, pencet. Canggih kan? Teknologi ini. Nah, pencet yang mana tadi kalau misalkan mau blur? Oke, blur. Oke. Nah, tadi gue bawa adapter colokan kan yang buat travel. Di sini bisa dipakai karena colokannya ada 3 kaki. Nah, ini saatnya ngecas karena HP-nya sudah 2% sekarang, guys. Gue pakai casan dari merek ini dengan power 140 watt. Langsung colok. Kabel datanya pakai Ugreen ya. Ini bagus banget dan awet nih. Gue pakai dari HP iPhone 12 sampai sekarang, upgrade ke 14 Pro masih aman. Ini fast charging nih guys. Kan bisa lihat juga pantau wattnya di sini ya. Ini dia untuk wattnya. Kalian bisa pantau. Yang masuk nih 13 watt, 14 watt sampai maksimal di 18 watt tadi guys. Jadi nggak mungkin dia maksimal 140 watt ya. Jadi dia menyesuaikan dengan jenis ininya. Mungkin kalau MacBook atau laptop yang dicas menggunakan Type-C dia bisa tembus sampai 50 watt, 60 watt. Nah, untuk yang ini, tadi gue lupa bilang, ternyata selain ada USB Type-E, dia juga ada USB Type-C Power Delivery 45 watt nih. Ini fungsinya. Tapi ini colokannya 3 kan, jadi kita bisa pakai yang UK nih. Nah, udah. Oke, kita ulangin tadi kurang. Udah buka puasa. Allahumma lakasun tuh bitaman tuh. Jadi ini dia untuk Daihatsu Sirione, kan tadi udah lihat juga ya.
perjalanan kita sampai juga nih ke Kintamani. Untuk medannya tadi kita udah laluin tuh lumayan agak sedikit ekstrim ya, karena jalanannya kecil, terusnya juga ada medan yang kayak bebatuan kayak gitu, masih bisa lewat dengan aman. Karena dia sebenarnya ground clearance-nya nggak pendek-pendek banget kalau kalian bandingin sama mobil kayak Brio dan lain-lain kayak gitu. Tuh kalau misalkan dibandingin sama Yaris pun kayak Yaris juga lebih rendah kece-nya. Ini dia ya, kalau di tanjakan ini terjal yang kemarin pas turunan kita tuh loh. Ini kita nanjak ya karena balik. Kalian bisa cek deh untuk di tanjakan dia tenaganya oke ya. Ini juga nggak perlu injek gas dalam-dalam sih, dia udah cukup bisa untuk menanjak. Kenal tanjakan yang cukup curam guys. Nih banyak truk-truk pasir dan truk bawa batu yang mogok ya karena nggak kuat. Pasirnya pindahan dong. Iya dipindahin itu soalnya kan dia mogok. Karena lepas. Ini aslinya nanjak banget. Tuh. Beram juga nih. Tuh guys. Memang tanjakannya securam itu, tapi masih oke buat nanjak, masih aman. Pas sudah sampai rumah ternyata total tripnya cuman 128 kilo nih guys. Dan average totalnya nambah jadi 15,2 km per liter. Kalau kata kalian mobil ini hemat atau enggak nih untuk luar kota, jalan nontol ya ke Kintamani. Oke, jadi segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.